Oke, sekarang kita masuk ke studi kasus, yaitu proses penjualan dana pensiun oleh Ibu Rani, seorang agen penjualan dana pensiun. Ya, profil Ibu Rani. Bu Rani adalah seorang agen penjualan produk keuangan dan asuransi berpengalaman dalam menjual produk pensiun dan investasi. Salah satu targetnya adalah menawarkan program dana pensiun lembaga keuangan DPLK kepada karyawan perusahaan swasta dan profesional muda yang ingin merencanakan pensiun dengan lebih baik. Calon nasabah bernama Pak Budi, seorang karyawan swasta berusia 35 tahun yang bekerja sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi besar. Pak Budi memiliki seorang anak dan sedang mempersiapkan rencana pensiun untuk masa depan. Ia memiliki pemahaman dasar tentang pentingnya dana pensiun namun belum tahu produk apa yang tepat untuknya. Ya, jadi kalau kita tadi sudah membahas secara alurnya, jadi yang harus dilakukan oleh seorang sales adalah pertama mengidentifikasi calon nasabah ya. Ya, sehingga si Bu Rani ini akan mengidentifikasi dari si Pak Budi. Ibu Rani mengidentifikasi Pak Budi sebagai calon nasabah potensial. Setelah melihat profil yang cocok untuk produk DPLK, ia yakin bahwa posisi Pak Budi sebagai manajer kemungkinan ia untuk mengalokasi dana ini jangka panjang. Kemudian Bu Rani melakukan pendekatan awal ya, yang dilakukan Bu Rani menghubungi Pak Budi melalui email yang memperkenalkan dirinya dan manfaat produk DPLK. Ia juga menawarkan pertemuan untuk membahas secara langsung tentang produk dana pensiun yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Pak Budi. Kemudian tanggapan Pak Budi adalah Pak Budi tertarik untuk mengetahui lebih lanjut karena ia memang memiliki rencana untuk mempersiapkan dana pensiun tetapi belum tahu harus mulai dari mana. Kemudian Bu Rani melakukan analisis kebutuhan keuangan dari Pak Budi. Dalam pertemuan tersebut, Bu Rani melakukan wawancara untuk memahami tujuan pensiun dari Pak Budi, pendapatan bulanan Pak Budi, jumlah tanggungan, dan ekspektasi Pak Budi terkait gaya hidup saat pensiun. Berdasarkan informasi ini, Bu Rani menentukan bahwa produk DPLK dengan kontribusi bulanan sedang akan sesuai untuknya. Hasil analisis, Pak Budi ingin pensiun pada usia 55 tahun dan berharap memiliki pendapatan tetap agar dapat menghidupi keluarganya dengan nyaman tanpa tergantung pada anak-anaknya. Nah, langkah selanjutnya yang dilakukan Bu Rani adalah presentasi produk dana pensiunnya. Kemudian Bu Rani melakukan presentasi beberapa opsi DPLK yang ditawarkan oleh perusahaannya. Dia menjelaskan cara kerja dana pensiun, manfaat pensiun yang didapati oleh Pak Budi, serta biaya administrasi yang berlaku. Bu Rani juga menunjukkan perbandingan antara beberapa jenis investasi produk DPLK, seperti investasi dalam instrumen pasar uang atau saham. Tanggapan Pak Budi menunjukkan minat pada opsi yang seimbang, yaitu dengan risiko moderat dan potensi pertumbuhan dana yang stabil. Kemudian Bu Rani melakukan sesi tanya jawab dan mengatasi keberatan pertanyaan-pertanyaan dari Pak Budi. Pak Budi memiliki beberapa kekhawatiran, terutama terkait risiko investasi dan kemungkinan hasil yang rendah. Bu Rani menjelaskan bahwa investasi dalam DPLK memiliki pilihan profil risiko yang fleksibel dan dapat disesuaikan. Ia juga menekankan bahwa produk ini dikelola oleh manajer investasi profesional yang akan mengelola resikonya. Tanggapan Pak Budi merasa lebih yakin setelah mendapat penjelasan tersebut, namun ia meminta contoh kasus hasil investasi dari nasabah lain yang memiliki profil risiko yang serupa. Kemudian Bu Rani melakukan rekomendasi solusi dari dana pensiunnya. Setelah memahami kebutuhan dan preferensi dari Pak Budi, Bu Rani merekomendasikan produk DPLK dengan alokasi investasi moderat yang akan memberikan keseimbangan antar keamanan dan pertumbuhan. Ia juga merekomendasikan jumlah iuran bulanan yang sesuai dengan pendapatan Pak Budi. Tanggapan Pak Budi setuju dengan rekomendasi ini karena produk ini sesuai dengan tujuannya untuk mendapatkan pendapatan tetap tanpa risiko yang berlebihan. Oke, kemudian ya selanjutnya adalah Bu Rani melakukan proses administrasi dan ketika Pak Budi sudah setuju, kemudian Bu Rani melakukan proses administrasi dan penutup penjualan. Bu Rani membantu Pak Budi mengisi formulir pendaftaran, mengumpulkan dokumen yang diperlukan dan memastikan bahwa semua informasi sudah lengkap. Ia menjelaskan pada Pak Budi mengenai jadwal pembayaran iuran bulanan dan memastikan semua persyaratan terpenuhi. Hasil akhir, Pak Budi secara resmi terdaftar dalam produk DPLK dan siap memulai iuran bulanannya. Kemudian yang dilakukan Bu Rani setelah itu dia melakukan layanan purna jual. Ya, Bu Rani mengingatkan Pak Budi bahwa ia akan memberikan laporan berkala terkait perkembangan dana pensiunnya. Ia juga menawarkan bantuan jika Pak Budi ingin meninjau ulang profil investasinya atau menambah kontribusi seiring dengan kenaikan gaji di masa mendatang. Jadi kesimpulannya adalah melalui pendekatan terstruktur dan konsultatif, Bu Rani berhasil menjual produk dana pensiun DPLK kepada Pak Budi. Proses ini tidak hanya tentang penjualan produk, tetapi juga tentang memberikan edukasi kepada calon nasabah mengenai pentingnya perencanaan pensiun.
Dengan demikian Pak Budi merasa nyaman dan yakin dengan keputusannya. Sementara Bu Rani membangun hubungan jangka panjang yang dapat menghasilkan potensi bisnis di masa depan. Jadi kesimpulannya teman-teman, proses penjualan dana pensiun berfokus pada edukasi dan konsultasi mendalam dengan calon nasabah. Setiap tahap dirancang untuk memastikan nasabah memahami manfaat, resiko, dan prosedur dari dana pensiun yang mereka pilih sehingga tercipta keputusan finansial yang tepat dan berkelanjutan. Demikian, terima kasih.